Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Rosita dari PPSI 2019, Universitas PGRI Wiranegara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya belajar dan inteligensi peserta didik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai gaya belajar peserta didik. Gaya belajar peserta didik merupakan gaya yang dimiliki oleh setiap peserta didik untuk dapat menerima, menyerap, dan menangkap materi yang disampaikan oleh pendidik. Jadi antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain, mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Gaya belajar yang sesuai dengan dirinya sendiri adalah suatu kunci dari keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, diharapkan pendidik dapat membantu dan mengarahkan peserta didik untuk dapat mengenali gaya belajarnya yang sesuai, sehingga diharapkan hasil pembelajaran peserta didik ini akan maksimal. Macam-macam gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini menggunakan modalitas belajar dengan memanfaatkan kekuatan indera mata. Jadi peserta didik menggunakan kekuatan indera mata atau indera penglihatannya untuk dapat menangkap materi pembelajaran. Mereka harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi gurunya untuk dapat mengerti atau memahami materi yang disampaikan oleh guru. Mereka juga mudah menerima rangsangan belajar dengan menggunakan gambar-gambar, video, atau benda-benda nyata dalam proses pembelajaran. Ciri-ciri peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, mereka lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat daripada yang mereka dengar. Mereka juga suka mencatat materi dengan sangat detail. Cara bicaranya juga cenderung sangat cepat. Lalu yang kedua, ada gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial ini mengandalkan indera pendengaran untuk memahami dan mengingat materi pembelajaran. Berbeda dengan gaya belajar visual di mana peserta didik harus melihat gurunya waktu menerangkan, gaya belajar auditorial ini tidak. Peserta didik meskipun tidak melihat seorang guru, dia memfokuskan indera pendengarannya untuk dapat menyimak seorang guru. Jadi mereka mudah menangkap materi hanya dengan mendengarkan materi yang disampaikan tanpa harus melihat. Ciri-ciri peserta didik yang memiliki gaya belajar auditorial, mereka tidak suka membaca, banyak bicara, mereka juga suka berdiskusi dan berkomunikasi. Jadi pendekatan guru dalam pembelajaran untuk siswa yang memiliki gaya belajar auditorial bisa mengajak peserta didik untuk berdiskusi dan menggunakan media yang berhubungan dengan audio. Selanjutnya, gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik menyerap informasi dengan menerapkan strategi fisikal dan ekspresi yang bercirikan fisik. Jadi, peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestik ini mengandalkan gerakan tubuh dengan sentuhan sebagai cara belajarnya. Ciri-ciri peserta didik ini tidak suka berdiam diri dan selalu ingin bergerak. Saat mendengarkan guru disertai dengan mencatat materi, mereka juga sangat suka praktek dan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas fisik. Cara menghafalnya juga dengan berjalan dan dipraktekkan dengan gerakan. Kalau membaca materi, mereka juga menggunakan jari sebagai penunjuk. Nah, metode atau pendekatan yang dilakukan guru bisa dengan menggunakan metode bermain yang melibatkan aktivitas fisik dan mengajak peserta didik membaca materi dengan menggunakan objek-objek sungguhan. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai inteligensi peserta didik. Inteligensi peserta didik merupakan kemampuan peserta didik untuk dapat menyesuaikan diri, baik secara mental maupun fisik ketika dihadapkan pada suatu kondisi atau situasi yang baru. Nah, mungkin kata inteligensi ini sudah asing di telinga kita bahwa kita memaknai inteligensi sebagai kecerdasan.
Jadi ketika peserta didik dihadapkan dengan suatu masalah, mereka mudah menyesuaikan diri baik secara mental ataupun fisik disertai dengan tindakan sehingga mereka dapat beradaptasi dengan hal-hal yang baru dan menyelesaikan masalah dengan sangat cepat. Macam-macam inteligensi peserta didik. Yang pertama ada linguistik. Linguistik ini berhubungan dengan kepekaan terhadap bahasa. Meliputi tata bahasa, struktur kalimat, bunyi, dan fungsi bahasa. Jadi peserta didik yang memiliki kecerdasan atau inteligensi linguistik, mereka menggemari hal-hal yang berhubungan dengan bahasa. Biasanya mereka suka menulis cerita, suka bercerita, menyukai membaca, dan mereka juga memiliki perbendaharaan kata yang sangat banyak. Lalu yang kedua, visual spasial. Nah, kalau visual spasial ini kecerdasan yang dimiliki peserta didik di mana mereka memiliki keterkaitan pada gambar. Mereka yang memiliki kecerdasan ini memiliki kompetensi yang kreatif dan imajinatif sehingga mereka dalam menyampaikan ide atau pendapat biasanya menggunakan sketsa. Lalu yang ketiga ada inteligensi musikal. Nah, ini berhubungan dengan hal-hal yang berbau musik. Jadi mereka senang bernyanyi, mendengarkan musik, memainkan alat musik, mudah menghafal irama, nada, melodi, dan mereka juga sangat mudah dalam menciptakan sebuah lagu. Lalu yang keempat ada logis matematis. Nah, ini berhubungan dengan angka-angka. Jadi mereka mudah atau mampu menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan hitungan, mampu menginterpretasikan tabel, grafik maupun diagram. Juga mereka menyukai permainan yang berhubungan dengan strategi yang melibatkan nalar mereka dalam menganalisa sesuatu. Lalu yang kelima ada inteligensi interpersonal. Peserta didik yang memiliki inteligensi interpersonal, mereka memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, dapat memahami perbedaan pola pikir, lalu mereka juga memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi, orangnya sungguh sangat supel, mereka juga memiliki empati yang sangat besar terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu yang keenam ada intrapersonal. Kalau orang-orang atau peserta didik yang memiliki inteligensi intrapersonal, mereka lebih memfokuskan atau memiliki kecerdasan pada dirinya sendiri. Jadi orangnya ini suka menyendiri, lebih suka membuat diari dan merenungi segala hal-hal yang berhubungan dengan masa depannya. Cara berpikirnya juga realistis. Lalu yang ketujuh ada inteligensi kinestik. Kalau inteligensi kinestik ini kecerdasan yang dimiliki seseorang yang mampu memahami gerakan tubuh. Jadi biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan atau inteligensi kinestik, mereka suka menari atau hal-hal yang berhubungan dengan olahraga. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan yang melibatkan fisik. Lalu yang kedelapan ada naturalis. Peserta didik yang memiliki inteligensi naturalis, mereka suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan alam. Jadi mereka suka memelihara atau melihat flora dan fauna. Mereka juga suka berwisata berpetualang baik ke laut, ke pantai, ke hutan maupun ke gunung. Lalu yang terakhir ada inteligensi eksistensial. Inteligensi eksistensial ini peserta didiknya mampu menempatkan diri sendiri dalam segala sesuatu. Fokus mereka terhadap kegiatan yang berbau filsafat atau keagamaan. Jadi mereka cenderung menyukai berpikir secara mendalam dan mendasar untuk dapat mencari suatu kebenaran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya Sinta Rosita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.